Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ibadah atau ritual keagamaan merupakan sebuah perintah atau anjuran dari sebuah agama tertentu ya teman-teman. Termasuk dalam hal ini adalah agama Islam. Semua agama di dunia, mau agama apapun itu pasti punya ritualnya masing-masing. Semua agama berkeyakinan bahwa ketika seorang hamba, pemeluknya itu melakukan sebuah ritual yang diperintahkan oleh agamanya, maka ia sudah mendapatkan ganjaran oleh Sang Pencipta versi kalangan mereka masing-masing. Sebaliknya, jika orang itu tidak mau menjalankan ritual-ritual keagamaan atau ibadah ya, maka ia akan dihitung sebagai seorang pendosa teman-teman, atau seorang yang durhaka atau pembangkang kepada Sang Pencipta. Nah, konsep seperti ini itu adalah konsep yang sangat wajar ya. Itu adalah normal. Semua agama meyakini hal yang sama. Semua agama meyakini kalau seorang yang tidak menjalankan perintah ritual untuk beribadah atau menjalankan perintah Tuhan ya, maka dia akan dihitung sebagai seorang yang durhaka kepada Tuhan. Kalau seorang yang telah menjalankan perintah dari Tuhan, yaitu menjalankan ritual ibadah dan semacamnya, maka ia dihitung sebagai seorang yang telah melakukan ganjaran besar. Dia dihitung ganjaran baginya. Sebaliknya, jika orang yang tidak mau menjalankan perintah ritual keagamaan, perintah dari agama, maka ia akan dihitung sebagai pendosa. Ganjarannya apa? Kalau pahalanya, ganjaran kebaikannya itu banyak, maka ia akan diganjar surga. Sebaliknya, jika amal kejelekannya itu lebih banyak, maka dia diganjar dengan neraka teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Semua agama di dunia punya konsep yang sama, seperti halnya Islam. Sekarang kita kembali ke topik ya, topik utamanya, yaitu tentang masalah ibadah. Nah, ibadah yang kita bahas tadi adalah ibadah versi umum ya teman-teman, semua agama di dunia ini. Tapi sekarang kita akan membahas tentang ritual keagamaan, perintah ibadah versi agama kita, yaitu agama Islam. Nah, sebenarnya teman-teman, di dalam agama kita itu juga ada konsep seperti itu. Dua hal dalam ibadah teman-teman. Yang pertama adalah ibadah yang wajib ya. Ibadah yang wajib. Kemudian yang kedua adalah ibadah yang bersifat sunnah atau mustahab. Yaitu adalah ketika ibadah itu dilakukan dapat pahala, jika tidak dilakukan tidak apa-apa. Hanya sekedar sampingan atau bonus gitu loh teman-teman. Tapi kalau ibadah wajib seperti sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan itu adalah ibadah wajib. Jika orang meninggalkannya maka ia berdosa. Jika orang itu hanya menjalankan perintah agama berupa yang wajib-wajib saja, maka dia memang sudah cukup untuk menggugurkan kewajibannya, ya sudah tercatat sebagai orang yang taat beragama. Jadi seperti itu teman-teman. Tapi jika orang itu melakukan sebuah kewajiban, kemudian juga menjalankan ibadah-ibadah yang bersifat anjuran atau sunnah, maka dia statusnya diangkat menjadi seorang yang lebih mulia lagi dari sekedar orang yang menjalankan sebuah kewajiban agama saja teman-teman. Orang yang hanya menjalankan kewajiban berupa menjalankan perintah-perintah agama, ibadah-ibadah yang wajib, maka dia sudah bagus teman-teman. Sebetulnya dia sudah bagus. Apalagi jika dia menjalankan sunnah-sunnah. Semakin banyak sunnah-sunnah yang dia lakukan, maka statusnya juga semakin mulia, ganjaran juga semakin besar teman-teman. Dia misalkan gini, dia rajin ibadah, rajin sholat ya, sholat 5 waktunya rajin, kemudian puasa Ramadan juga tidak pernah melanggar gitu kan. Dan dia punya uang untuk berhaji, dia juga menjalankan sholat tahajud, puasa Senin Kemis, puasa Daud dan lain sebagainya. Banyak sekali amalan-amalan yang dianjurkan oleh agama dan dia melakukannya. Maka statusnya dia lebih mulia dari orang yang menjalankan sebuah kewajiban itu. Lebih mulia dari orang yang sebatas menjalankan rukun Islam yang 5 saja teman-teman. Tetapi orang-orang yang hanya menjalankan sholat, menjalankan kewajiban saja, itu jauh lebih baik ya. Tidak bisa kita bandingkan dengan orang-orang yang fasik atau orang-orang yang tidak mau menjalankan perintah agama, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa. Itu adalah pelanggar yang berat teman-teman. Orang-orang fasik, itu orang-orang fasik lebih orang yang meninggalkan rukun Islam seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, itu dosanya lebih besar daripada dia melakukan kabair-kabair yang lain seperti mabuk-mabukan, judi dan juga zina teman-teman. Lalu bagaimana dengan orang yang sholat saja nggak pernah, puasa Ramadan juga nggak pernah, dan dia juga banyak melakukan al-kabair atau tindakan-tindakan kefasikan seperti judi iya, mabuk iya, zina iya, kemudian makan riba iya, kemudian ini dan itu bagaimana? Dan tentu saja tingkatannya jauh lebih buruk daripada orang fasik tadi, orang fasik yang tidak pernah menjalankan, tidak pernah mabuk-mabukan dan juga melakukan tindakan-tindakan kabair, dosa-dosa besar. Tapi dia juga gak pernah sholat gitu loh. Itu beda tingkatannya teman-teman. Tingkatan orang yang melakukan kabair ya,
itu sebenarnya lebih ringan di sisi Allah daripada orang yang tidak pernah menjalankan sholat fardu 5 waktu. Ditambah lagi dia juga tidak pernah melakukan sholat, tidak pernah melakukan puasa Ramadan, teman-teman. Itu lebih berat lagi tingkatan kejelekannya ya. Dosanya itu lebih besar daripada orang yang melakukan tindakan kabair seperti kefasikan tadi ya, dosa-dosa besar, tetapi dia masih menjalankan sholat fardu 5 waktu, teman-teman. Bagaimana dengan orang yang gemar menjalankan sholat fardu 5 waktu ya, meskipun dia banyak melakukan kabair, atau dia rajin sholat 5 waktu, tapi dia tidak pernah puasa Ramadan, itu bagaimana tingkatannya? Tentu saja dosanya itu lebih besar meninggalkan sholat, teman-teman. Yang kedua adalah meninggalkan puasa Ramadan itu juga berat. Jadi tingkatannya seperti ini, teman-teman. Meninggalkan sholat itu adalah dosa yang paling besar, teman-teman. Lebih besar daripada melakukan dosa-dosa besar. Kemudian meninggalkan puasa Ramadan itu juga termasuk, meskipun dosanya lebih ringan daripada meninggalkan sholat fardu 5 waktu, teman-teman. Makanya seorang fasik, seorang pelaku dosa besar, tetapi dia masih menjalankan sholat fardu 5 waktu dan juga menjalankan puasa Ramadan. Kalau dia mampu juga membayar zakat, kemudian berhaji, itu jauh lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang tidak pernah melakukan kabair tapi dia tidak pernah sholat juga, teman-teman. Itu sebetulnya kalau di sisi Allah lebih mulia orang-orang yang tetap menjalankan sholat meski dalam kondisi yang berlumuran dosa besar gitu loh, teman-teman. Ya ini tentu saja kita bukannya meringankan, bukannya menganggap remeh ya, teman-teman. Tetap yang namanya kabair itu tetap tindakan yang buruk. Hanya saja kalau kita bandingkan itu lebih mendingan yang satunya. Makanya ketika kita itu melihat saudara-saudara kita, teman-teman kita yang banyak melakukan kefasikan, masih suka mendem, suka main PSK gitu kan, suka main judi, tapi dia masih sholat, masih menjalankan rukun Islam yang 5, maka kita doakan saja semoga Allah memberikan hidayah bagi dia. Karena kebanyakan orang-orang fasik itu dia bertaubat setelah dia banyak menjalankan, mentaati perintah Allah dan Rasulnya, yaitu menjalankan rukun Islam, tiangnya agama, yaitu adalah sholat fardu 5 waktu, kemudian tidak meninggalkan puasa Ramadan, dan juga kalau dia mampu dia membayar zakat, kalau dia mampu dia juga haji gitu loh, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang merasa wah saya ini udah banyak melakukan kabair nih, sudah banyak melakukan kefasikan nih, mending saya nggak usah sholat saja, saya mending nggak usah puasa saja, percuma saya sholat puasa tapi saya masih banyak melakukan hal-hal seperti ini. Tidak seperti itu, teman-teman. Tidak seperti itu. Tetap jalankan saja sholat itu. Karena sesungguhnya meninggalkan sholat itu adalah dosanya lebih besar daripada kamu melakukan dosa-dosa besar. Seperti tadi itu. Satu kali saja orang itu meninggalkan sholat fardu 5 waktu dengan sengaja ya, teman-teman. Maka dia sudah cukup bagi dia untuk dihitung sebagai seorang pendosa besar gitu loh, teman-teman. Sebaliknya, jika orang itu baru sekali misalkan minum khamr, baru sekali dia berzina, dia belum bisa dipastikan, belum bisa dicap sebagai seorang fasik, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Walau alam bisawab, semoga bermanfaat.